Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Bersama dengan Dr. Eki Indrayanti, dokter spesialis patologi klinik RSUD Jombang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya dalam acara Humas RSUD Jombang menyapa. Pada hari ini kami akan membawakan suatu tema keilmuan. Perlu kita ketahui bahwa saat ini kita dilanda pandemi COVID-19. Di sini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun semua dibuat sibuk. Semua dibuat untuk berbenah bagaimana cara penanganannya. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan COVID-19 ini diantaranya salah satunya adalah penegakan diagnosa. Pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Eki Indrayanti, MMR, SPPK, dokter spesialis patologi klinik RSUD Jombang. Ini akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium pada COVID-19 di RSUD Jombang. Beliau lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2005. Kemudian dilanjutkan S2-nya di Universitas Brawijaya tahun 2014. Kemudian melanjutkan spesialis patologi kliniknya di Universitas Brawijaya, lulus tahun 2015. Perlu kita ketahui bahwa RSUD Jombang saat ini juga sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani pasien COVID-19. Alhamdulillah, langsung saja kita temui narasumber kita, Dr. Eki. Alhamdulillah. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ya. Baik dokter. Dengan adanya COVID-19 ini Jombang ini masih ada permasalahan dok. Salah satunya adalah penegakan diagnosa yang terlambat dok. Ya. Sebenarnya untuk pemeriksaan laboratorium itu yang digunakan untuk menegakkan diagnosa itu seperti apa dok? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk menegakkan secara tegak bahwa dia terdiagnosa pasien COVID ya, COVID-19 itu adalah sebenarnya pemeriksaan PCR ya. PCR itu adalah pemeriksaan untuk mencari protein dari virus. Kita cari di virusnya kan ada RNA, jadi kita harus protein virusnya dengan cara pertama kan kita ada ekstraksi DNA, terus habis itu dipolimerasi, amplifikasi gitu ya, dipanjang lah ininya apa prosesnya sampai ketemu apakah ada protein dari virus. Nah itu kalau memang positif baru tegak ya. Nah itu memang permasalahan saat ini kan lama ya dokter ya. Jadi yang lama, lalu karena memang antriannya yang panjang, jadi yang bikin lama itu memang prosesnya memang agak rumit. Lalu yang kedua memang antriannya panjang, jadi itu akan membuat semakin lama lagi. Jadi kalau mau ditegakkan seperti itu, tapi dari kita dari Faskes ya, pelayanan kesehatan di sini untuk pertama kan kita bisa melakukan screening atau diagnosis ya. Tapi pada rumah sakit biasanya kita kerjakan adalah diagnosis, karena screening kan dikerjakan oleh teman-teman di puskesmas atau dari dinas kesehatan ya. Nah, untuk diagnosis di sini mungkin sebelum ke PCR, karena kebetulan memang RSUD Jombang nggak ada ya. Ini memang kita di RSUD Jombang nggak ada PCR. Jadi yang kita kerjakan adalah pertama jika ada pasien datang pasti akan seperti biasa ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, lalu kita pemeriksaan penunjang yaitu dari laboratorium sama radiologi yang kita lakukan. Dari laboratorium yang paling mudah kita kerjakan yaitu darah lengkap dok. Nah darah lengkap ini kan parameternya kan banyak ya, dari ada hemoglobin, hematokrit,
eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di leukosit itu pun sendiri juga ada hitung jenis leukosit namanya. Itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama itu eosinofil, basofil, neutrofil bata, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Nah, kalau pada pasien yang kita curigai ke arah COVID itu biasanya kita temukan adalah jumlah leukositnya rendah. Jadi leukopenia istilahnya. Di leukositnya rendah di bawah nilai normal. Nah, tapi kadang-kadang sekian persen ya itu kita temukan masih normal. Jadi leukositnya masih normal bisa juga. Jadi tidak harus leukopeni atau leukosit rendah, ada beberapa sekian persen yang kita temukan juga leukositnya masih normal. Nah, kalau kita melihat hitung jenis tadi ya, hitung jenis itu ada 6. Yang kita lihat itu adalah limfosit. Limfosit ini ditemukan ya sama rendah juga ya, limfopenia istilahnya. Jadi jumlah limfositnya rendah di bawah nilai normal. Nah, untuk limfosit ini teman-teman sepertinya ada yang sedikit kurang tepat ya. Kalau memang di hasil laboratorium, mungkin teman-teman di rumah sering ya periksa atau beberapa kali periksa hasil darah lengkap. Untuk hitung jenis leukosit kan dilaporkan dalam bentuk persen, Dok. Jadi sekian persen. Jadi kami di laboratorium menghitungnya itu menghitung 100 leukosit. Kita lihat dari 100 leukosit itu eosinofilnya berapa, basofil berapa, neutrofil segmen berapa, limfosit berapa, monosit berapa. Nah, itu kita lihat persennya, kita hitung persennya. Tapi pada kasus ini jangan melihat pada persentase. Karena pada persentase limfosit yang rendah belum tentu jumlahnya rendah. Jadi yang kita lihat di sini limfopenia itu adalah jumlah absolutnya yang rendah, yaitu sekitar di bawah 1.500 per mikroliter. Itu kita harus melihat bahwa itu rendah ya. Tapi kalau untuk lebih mengarah ke COVID, kita lihat itu di bawah 1.100 ya, di bawah 1.100 per mikroliter. Jadi gimana kalau kadang-kadang teman-teman di luar tuh ada yang sedikit terkecoh gitu ya, terkecoh melihat hanya pada jumlah limfosit yang persen, dokter. Nah, bagaimana caranya kalau kita melihat apakah dia sebenarnya normal apa enggak sih, padahal secara persentase itu turun gitu ya. Nah, kalau pada alat hematologi biasanya kan beberapa lab ada yang melampirkan, sehingga ada angka-angkanya aneh-aneh buahnya itu. Nah, itu dilihat lim ya, LYMPH, limfosit itu yang bernilai absolut, yang satuannya per mikroliter atau ada tanda pagernya. Kan ada hitung jenis, ada yang bertanda persen, ada yang bertanda pager. Nah, kita lihat yang bertanda pager. Nah, itu limfositnya berapa? Itu adalah jumlah absolut. Tapi kadang-kadang beberapa center kesehatan atau beberapa laboratorium itu tidak melampirkan hasil print out dari alat, tapi hanya print dari dari labnya yang dilaporkan dalam bentuk persen. Nah, itu kita bisa menghitung sendiri, dihitung manual akhirnya ya. Itu yaitu dengan cara persentasenya itu dikalikan dengan jumlah leukosit. Sebagai contoh kasus misalnya, biar gampang hitungnya, jumlah leukositnya 10.000 ini, Dok ya. Tapi kita lihat limfositnya itu ternyata 15%. Nah, 15% itu kalau secara persentase memang dia rendah. Karena normalnya kan 25 sampai 40, berarti kan rendah. Nah, dipikirnya loh kok rendah banget gitu ya. Padahal kalau kita lihat hitung limfositnya itu adalah 15% dikalikan jumlah leukosit yaitu 10.000. Nah, 15% dari 10.000 itu 1.500 ya, masih relatif normal. Ada lagi yang lebih ekstrim kasusnya, misalnya itu 30.000 jumlah leukositnya, tapi secara persentase limfositnya itu cuma 5%. Kan rendah sekali kesannya ya. Tapi kalau kita lihat 5% dikalikan 30.000 masih relatif normal. Jadi jangan hanya melihat dari persentasenya, tapi lihat dari jumlah absolutnya begitu. Nah, berikutnya yang kita lihat biasanya dilanjutkan untuk pemeriksaan, kalau di laboratorium mungkin rapid test ya.
biasanya kita lihat apakah memang dia mengarah ke pneumonia. Kalau mengarah ke pneumonia, biasanya dilanjutkan dengan rapid test. Nah, ada juga yang dilanjutkan lagi dengan PCR. Tapi karena kita fasilitas PCR tidak ada, belum ada, jadi kita mengerjakan rapid test begitu ya. Baik dok, ini informasi ini penting sekali karena baik teman-teman sejawat kita di lapangan juga masih banyak yang interpretasinya masih belum pas ya, khususnya terhadap membaca darah lengkap tadi. Betul, iya. Jadi yang baik itu adalah membaca jumlah absolut ya, jumlah bukan persentasinya. Betul, nah, iya. Karena beberapa kali ya dapat rujukan dari luar, itu alasannya limfositnya rendah. Ya. Setelah saya lihat memang sih 5%, tapi kalau kita lihat absolutnya kok masih normal, masih 2000 sekian gitu ya. Jadi jangan hanya terkecoh dengan angka persentasenya, tapi kita lihat absolutnya begitu. Ya, baik dok. Kemudian setelah kita melihat dari pemeriksaan DL tadi, kemudian foto dan sebagainya, kita masuk ke alur rapid test. Rapid test, iya boleh. Ini kita ketahui bahwa rapid test ini ada dua ya dok ya, ada betul. antibody dan antigen. Antigen, mungkin ya. Bisa dijelaskan dok perbedaannya ini? Iya, jadi pemeriksaan rapid test ini memang ada dua jenis ya saat ini. Itu yang pertama deteksi antigen dan deteksi antibody. Jadi karena ini kan masuk dalam pemeriksaan imunologi, jadi immunoassay. Jadi mendeteksi adanya kompleks antigen dan antibody ya. Jadi kalau misalnya yang dideteksi adalah antigen, jadi kitnya adalah yang dilekatkan di kitnya itu adalah antibody supaya terbentuk kompleks antigen antibody. Nah, dua jenis ini yang pertama yaitu deteksi antigen, itu yang dideteksi adalah protein virus dari SARS-CoV-2 ini. Jadi dicari antigennya. Nah, sebenarnya tidak nyaman bagi pasien karena memang sampelnya adalah swab dok, swab hidung ya, nasofaring, lalu swab tenggorok bagian dalam ya, yaitu orofaring. Nah, sama satu lagi dia harus dikerjakan di ruang yang khusus, jadi harus ada biosafety cabinet di mana tidak semua fasilitas kesehatan punya ya, sama ada juga yang bilang harus BSL2 gitu ya, biosafety level. Nah, biosafety level juga agak tidak semua fasilitas ada ya, karena harus ruangan tekanan positif, tekanan negatif gitu. Jadi biasanya yang punya kan paling banyak ya BSD2 ya. Kami di sini di RSUD 2 ada dong BSD2 di laboratorium. Jadi sebenarnya bisa mengerjakan, tapi kitnya juga tidak tersedia luas ya, karena satu ya memang agak tidak nyaman ya. Terus ada yang kedua, pemikirannya adalah kalau emang kita deteksi antigen, sekalian aja PCR gitu ya, toh sama aja, yang deteksi adalah protein virusnya. Nah, yang kedua yaitu deteksi antibody. Nah, ini yang tersebar luas, hampir semuanya ada ya, sampai keluar paket. Jadi sampai ada ini senter-senter kesehatan yang mempromosikan paket A, paket B, paket I, paket E, gitu banyak sekali ya dengan harga yang bervariasi. Nah, itu kebanyakan adalah deteksi rapid antibody. Nah, kalau misalnya deteksi antigen itu bisa kita periksa pada awal-awal dokter. Jadi kalau misalnya kita terinfeksi sekarang, kita kontak sekarang dengan pasien yang terkonfirmasi, itu diperiksa besok itu langsung bisa. Karena dicari antigennya. Tapi kalau antibody berbeda, kita kontak sekarang dengan orang terkonfirmasi, misalnya tetangganya konfirmasi, waduh aku kemarin pengajian bareng mungkin ya, atau kemarin sempat rapat bareng, terus hari ini atau besoknya mau periksa deteksi rapid antibody, nggak bisa karena tubuh memerlukan waktu untuk memproduksi antibody. Betul. Jadi secara patogenesisnya ya, udah ngomong patogenesis, itu kan ada virus masuk ke tubuh kita, secara hukum alam ya itu pasti berlaku. Setiap ada antigen masuk ke tubuh kita, pasti tubuh akan merespon untuk melawan antigen tersebut ya. Misalnya virus masuk nih, tubuh pasti akan merespon
itu sudah hukum alam. Kalau kita sistem imunitasnya bagus, itu pasti kita akan memproduksi antibodi untuk melawan si virus itu. Jadi proses pertahanan tubuh lah intinya itu. Yang pertama banyak ya, ada innate, pakai ada yang humoral. Nah, yang untuk antibodi ini untuk yang pertahanan tubuh yang humoral yang menghasilkan antibodi. Nah itu butuh waktu, nggak langsung sakjek gitu, enggak. Jadi butuh waktu. Begitu virus masuk, antigen masuk, tubuh kan terangsang. Nah proses humoral berjalan. Jadi ada namanya sel B ya, sel limfosit B, itu adalah sel plasma, nanti dia akan menghasilkan antibodi dan itu butuh waktu sekitar 7-10 hari. Jadi kalau terinfeksi sekarang, kontak sekarang, terinfeksi sekarang, periksa rapid antibodinya nanti 10 hari lagi. Jadi tahan dulu, isolasi mandiri dulu, 10 hari lagi baru periksa. Jadi nggak bisa langsung. Kalau langsung itu mungkin masih bisa belum terproduksi antibodinya, bisa negatif palsu ya. Itu ya satu. Nah, andai kata hasilnya, karena yang kita mungkin lebih banyak kita bicarakan antibodi ya dok ya, karena banyak dipakai di mana-mana dan antigen ini saya jarang ketemu. Sampai sekarang pun saya belum pernah menemukan kit deteksi antigen. Jadi yang digunakan teman-teman adalah deteksi antibodi. Gimana kalau hasilnya positif? Hancur gitu ya? Enggak. Jadi kalau misalnya kita deteksi antibodi terus hasilnya positif, itu belum tentu dia memang terinfeksi SARS-CoV-2 ya. Jadi hati-hati. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya dapat hasil tes rapid test antibodi positif, itu ada macam-macam, ada 3 ya. Yang pertama memang benar dia terpapar virus, berarti dia terinfeksi gitu ya. Lalu yang kedua bisa jadi ini adalah cross reaksi ya, cross reactivity terhadap virus lain. Biasanya paling sering adalah coronavirus jenis yang kan banyak ya serotype-nya, katanya kan ada alpha, beta gitu ya. Itu bisa cross reaksi. Jadi memang itu coronavirus tapi bukan si COVID-19 ini ya. Atau mungkin virus lain yang menyerupai, karena di Singapura ada laporan bahwa dia bisa cross reaksi dengan demam berdarah, dengan dengue ya, sama-sama virus. Lalu yang ketiga kemungkinan adalah itu adalah antibodi dari masa lampau. Jadi antibodi kalau dia diproduksi itu adalah sebagai proteksi dari diri kita terhadap tubuh kita. Jadi kalau misalnya dia diproduksi antibodi, dia bisa bertahan lama dokter. Jadi tidak seperti antigen. Kalau antigen paling masanya kira-kira berapa minggu, berapa bulan hilang. Tapi kalau antibodi ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan, bahkan ada sampai tahun. Jadi mungkin beberapa bulan yang lalu atau mungkin dia kena coronavirus ya jenis lain tadi bulan lalu atau 3 bulan yang lalu ada antibodi pasti. Nah itu terdeteksi sekarang. Tapi bukan berarti dia sakit ya kan, itu ada antibodi yang dulu. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah kalau misalnya rapid testnya ini positif, yang mana yang benar? Apakah memang sedang terpapar sekarang ya, terinfeksi sekarang, atau mungkin yang kedua itu adalah cross reaksi dengan virus lain, atau ini adalah antibodi dari infeksi yang lampau, yang mana gitu. Nah untuk membuktikan harus dilanjutkan dengan PCR gitu. Kalau misalnya dapat positif harus wajib dia ke PCR gitu. Baik. Nah, ini berarti alur ya dok ya, yang kita ingin sampaikan tadi adalah alur screening dari pasien ya. Kita kenal ada istilah OTG ya dok ya, OTG, kemudian ODP dan PDP ya. Ini semua masuk ke alur tadi ya dok ya. Pada saat dari laboratorium dasar, kemudian ronsen sebagainya menunjukkan ke arah COVID, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan rapid test ya dok ya. Betul. Nah, dari rapid test positif, kemudian dilanjutkan ke PCR, pemeriksaan PCR betul, ya. Setuju. Nah, seandainya misalkan RSUD Jombang ini informasinya kan sebentar lagi sudah bisa mengerjakan PCR sendiri ya dok ya. Nah seandainya sudah bisa, itu berarti dari pemeriksaan dasar kemudian dengan ronsen yang menunjukkan ke arah COVID itu bisa juga langsung ke
PCR ya dok ya. Jadi seandainya memang sudah ada begitu. Oke, jadi kan kalau misalnya PCR itu kan dilakukan pada pasien-pasien yang memang PDP. Ya kan, atau ODP dengan hasil rapid test positif. Atau OTG dengan hasil rapid test positif juga. Jadi seperti tadi, kalau kita sudah bicara dengan rapid test, kalau pasien itu rapid testnya positif, wajib lanjut PCR. Nah, PCR itu ada macam-macam. Mungkin sebelum ke PCR saya ngomong negatif dulu kayak dok ya, boleh ya? Boleh. Jadi ada positif dan negatif. Jadi kalau misalnya positif seperti tadi ya, harus PCR, udah wajib. Karena untuk membuktikan bahwa ini positifnya apakah benar terinfeksi atau tidak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya hasil negatif gimana gitu ya, mungkin jadi negatif, udah periksa rapid test, hasilnya negatif, langsung seneng. Alhamdulillah gitu biasanya ya. Di foto pasang status. Upload Instagram mungkin ada juga, atau Facebook ya, alhamdulillah aku negatif ini. Nah, tahan dulu senengnya, karena kalau negatif belum tentu kita tidak terinfeksi COVID ya, hati-hati itu ya. Jadi seperti tadi, kalau hasilnya positif belum tentu kita terinfeksi, kalau negatif belum tentu kita tidak terinfeksi. Jadi hasil negatif itu ada macam-macam interpretasinya. Yang pertama memang benar tidak sakit ya, sedang tidak terinfeksi ya, tidak terpapar, jadi negatif beneran ya. Yang kedua bisa jadi sebenarnya dia terinfeksi, tapi tubuh ini belum membentuk antibodi tadi, masih dalam masa window period. Jadi istilahnya masa window period itu dari mulai kita terinfeksi ya, masuk nih virusnya, terinfeksi sampai dia terbentuk antibodi tadi 7 sampai 10 hari. Ini adalah masa window period. Kalau kita periksa pada saat masa window period ini negatif lah pasti ya kan, karena antibodinya belum terbentuk. Jadi timing kapan kita periksa deteksi antibodi ini juga sangat penting, betul. Nggak asal tergantung hawa nafsu langsung gemrutuk periksa semua, enggak. Lihat timingnya, kita kontak kapan, periksanya juga kapan. Jangan langsung kontak sekarang periksa besok negatif, mubazir ya. Lalu yang ketiga, pada pasien-pasien yang imunokompromis, yaitu pasien-pasien yang mengalami gangguan atau kelainan pembentukan antibodi atau imunodefisiensi istilahnya. Jadi memang pada pasien-pasien ini selnya itu, sel plasmanya ya, sel limfosit B itu ada masalah ya, tidak bisa menghasilkan antibodi. Jadi meskipun dia terinfeksi karena tidak terbentuk antibodi karena dia kondisi imunokompromis, ya bakal negatif terus. Nah yang terakhir ini masalah teknis, itu masalah pada kitnya. Mungkin antibodi yang diproduksi oleh pasien tersebut atau seseorang tersebut masih ada di bawah deteksi limit. Jadi masing-masing kit itu punya deteksi limit detection istilahnya. Jadi kalau cara gampangnya, kalau misalnya ada 2 kit A dan kit B. Kit A ini deteksi limitnya 8, sedangkan kit B deteksi limitnya 10. Nah, terus pasien itu kadarnya 9. Nah, berarti sama kit A dia positif, sama kit B dia negatif, karena ada beda deteksi limit. Beda merek pasti akan beda deteksi limitnya gitu ya. Jadi merek ini pun juga berpengaruh karena masing-masing kit memiliki deteksi limitnya masing-masing ya gitu dokter. Jadi itulah semuanya. Jadi kalau misalnya hasilnya negatif, jangan seneng dulu, jangan bahagia dulu, tahan senengnya ya, ditahan senengnya sampai 10 hari kemudian dok, karena kalau hasil negatif kita harus melakukan pengulangan, pengulangan 10 hari lagi. Nah setelah 10 hari ini kita tetap social distancing, isolasi mandiri. Nah setelah 10 hari diulang, hasilnya tetap negatif misalnya, ya itu baru kita bisa mengatakan bahwa kemungkinan memang dia negatif atau kemungkinan dia imunokompromis. Nah kalau tetap dia emang imunokompromis dengan pemeriksaan lain-lain ya,
yang ternyata terbukti bahwa dia imunokompromis, berarti dia harus periksa PCR aja, nggih. Kalau negatif. Kalau diulang ternyata menjadi positif, jadi ada serokonversi istilahnya. Serokonversi dari negatif menjadi positif ya. Itu berarti langsung PCR. Biasanya kalau serokonversi gini biasanya bener itu COVID biasanya, karena dari pengalaman kita ada beberapa pasien yang di ruang isolasi seperti itu. Jadi pertama masuk dia non reaktif ya, negatif, tapi setelah beberapa hari kok kayaknya ada perburukan, kita ulang rapidnya menjadi positif. Itu serokonversi. Biasanya kalau ada serokonversi seperti ini biasanya positif ya gitu ya. Nah, menjawab yang tadi mungkin dong belum ya, apa tadi ya, yang PCR ya, PCR mungkin yang dimaksud TCM mungkin ya, atau yang yang di RSUD Jombang. TCM mungkin dokter ya. Kalau untuk yang kan PCR ada dua ya, ada yang benar-benar PCR, RT-PCR, ada yang TCM. Yang kita punya di sini adalah TCM. TCM itu tes cepat molekuler ya. Jadi PCR tadi kan singkatannya polymerase chain reaction. Jadi kita mendeteksi protein dari virus ya. Protein deteksi adalah ada protein E dan protein N, banyak lah ya, saya nggak hafal terus terang. Nah, kalau di RSUD Jombang ini kita punya adalah alat yang untuk TCM dokter, bukan yang untuk PCR ya. Untuk TCM sama sebenarnya, dia tes cepat molekuler. Jadi intinya cara apa ya, ini adalah rapidnya PCR gitu ya, kan tes cepat, kan istilah kata rapid berarti kan cepat ya, cepat dan dia mudah mungkin ya. Nah, kalau TCM ini tes cepat molekuler berarti sama rapid tapi dia yang molekuler, jadi rapidnya PCR cara gampangnya gitu ya. Nah, itu nanti kita ada di sini, kita dari Gen Expert ya, dari Kemenkes, dari kementerian itu dropping untuk program TB sebenarnya, TBC ya, TB MDR yaitu TB multiple drug resistant. Nah, jadi pasien-pasien TB yang resisten terhadap obat, betul. Nah, selama ini kita adanya dari 2016 kalau nggak salah, jadi udah hampir 5 tahun ini jalannya. Itu digunakan untuk pemeriksaan TB MDR tadi dan viral load untuk HIV, menghitung jumlah virusnya ya, viral load pada pasien-pasien HIV yang dalam pengobatan itu. Nah, memang wacananya kan akan ada cartridge ya, istilahnya cartridge untuk COVID-19 ya, namanya Express Export SARS-CoV-2 gitu kalau nggak salah nama kitnya. Jadi memang di dalam satu kit itu nanti terjadi ekstraksi DNA, lalu terjadi amplifikasi itu dalam satu cartridge. Jadi dia relatif lebih aman dibandingkan dengan yang manual. Kalau manual kan ekstraksi sendiri, amplifikasi sendiri gitu ya. Nah, katanya sudah ada di Jawa Timur, kebetulan udah Jawa Timur, tapi nggak tahu untuk Jombang kapan di droppingnya, kami belum mendapat informasi lebih lanjut. Jadi harapan kami dengan adanya TCM tadi bisa langsung diperiksa dok, oke. Karena kalau TCM-nya ini itu positif, berarti kan intinya terdeteksi protein dari virus tersebut. Kalau nggak salah untuk tes cepat molekuler ini yang protein deteksi adalah protein E dan protein N. Oke, kalau untuk yang PCR itu N1 dan N2 kalau nggak salah ya informasinya. Berarti kan ada proteinnya ya, E atau N. Nah, itu deteksi positif ya sudah, berarti tegak positif ya. Nggak perlu kita lakukan PCR yang ke Surabaya itu. Jadi kalau ada TCM ini, Gen Expert sudah ada cartridge-nya, bisa kita langsung tegakkan lebih cepat pasti, iya. Cuma kapan itu belum ada info juga dari, tapi informasi sudah di provinsi katanya. Okay. Baik pemirsa, jadi seperti yang dikatakan Dr. Eki, bahwa RSUD Jombang ini sudah melakukan pengajuan untuk bisa melakukan swab sendiri. Ya. Alhamdulillah RSUD Jombang sudah disetujui. Tinggal menunggu SK penunjukan dari Kemenkes. Kami memakai mesin TB TCM Gen Expert. Jadi Gen untuk melihat atau mendiagnosa
COVID-19 ini kami memakai mesin TB TCM Gen Expert. Namun di sini kita membutuhkan cartridge. Nah, cartridge ini hanya bisa didapat dari kementerian dengan syarat kita sudah mendapatkan SK penunjukan. Nah, informasinya SK penunjukan ini dalam beberapa hari ke depan, beberapa minggu mungkin ya, kita sudah ada dan tentunya kabar baik untuk Jombang, kalau sudah ini turun, maka RSUD Jombang bisa langsung melakukan PCR, tidak perlu ke Surabaya, nggak perlu ngantri lagi. Betul, karena akan memotong waktu ya. Betul, ya, mempercepat untuk diagnosa ya. juga. Baik dokter, kembali ke tadi untuk pemeriksaan rapid test antibody dok ya. Seiring banyaknya tadi mungkin ada prioritas ya dok ya. Prioritas yang utama, pertama, kedua, dan ketiga itu seperti apa dok? Ya. Untuk Jadi sering ya ada yang bertanya, ada juga nelpon gitu. Jadi dari seseorang atau instansi pengen periksa rapid test gitu kan. Loh, emang ada riwayat kontak atau ada riwayat bepergian dari kota yang terbukti ada transmisi lokal apa enggak? Katanya enggak ada, di rumah aja, pengen tahu gitu. ya enggak pada tempatnya gitu ya. Jadi sebenarnya pemeriksaan rapid ini lebih ditujukan pada siapa sih gitu ya. Jadi bukan seperti kayak pemeriksaan laboratoriumnya pada umumnya. Jadi ada orang-orang yang menjadi prioritas untuk diperiksa rapid. Oke, jadi yang paling kita utamakan yaitu satu adalah orang-orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi. Nah, minimal itu 2-14 hari yang lalu gitu ya kontaknya. Nah, baik terkonfirmasi ataupun probable. Lah, orang-orang ini bisa siapa saja, bisa keluarganya ya, misalnya Tuan A atau Nyonya B itu positif gitu ya. Sudah positif terkonfirmasi. Berarti orang-orang yang kontak dengan Tuan A atau Nyonya B ini harus kita periksa. Iya, rapid test lah minimal ya. Istrinya lah, suaminya, anaknya, kok yang paling sering kontak, biasanya kan serumah ya, pasti kontak. Atau orang-orang lain yang pernah kontak dengan dia, itu wajib diperiksa karena dia teresiko juga tertular dan membawa virus. Lalu selain orang-orang ini juga petugas kesehatan yang merawat, membantu ya, ini sering kontak lah ya, petugas kesehatan baik perawat ataupun cleaning service ya, yang membersihkan ruangannya itu kan juga kontak dengan pasiennya pasti kan. Jadi atau mungkin security di depan itu kan juga kontak dengan pasien-pasien yang mungkin kebetulan pas dia belum ketahuan positif ternyata periksa ketemu kontak kan juga bisa kontak ini. Jadi semua kemungkinan yang kontak dengan pasien ini orang-orang tersebut harus diperiksa. Baik perawat yang mengantar, merawat atau semuanya gitu diperiksa. Itu adalah prioritas utama. Atau mungkin orang-orang yang satu ruangan. Ada kan yang klaster Surabaya itu ya, atau Sukolilo atau klaster apa yang mana itu satu ruangan yang sama. Ada satu yang positif, berarti yang lain-lainnya yang satu ruangan ini juga harus diperiksa. Atau satu kendaraan, satu mobil, satu bus, satu sepur ya. Ada yang positif satu batuk, kontak semua kan, nah itu juga harus diperiksa. Jadi apa istilahnya tracking ya dok ya, tracing kontak istilahnya. Jadi harus diperiksa semua. Setelah itu mungkin juga pasien-pasien ODP ya, ODP yang mungkin kita fasilitas PCR juga belum tersedia, mungkin bisa untuk diperiksa rapid test itu semua. Jadi tidak serta-merta orang-orang yang tanpa indikasi langsung periksa karena tadi hawa nafsu lah, pengen periksa, pengen tahu atau iseng-iseng berhadiah, itu tidak pada tempatnya. Kebetulan karena memang kitnya terbatas, jadi harus pada orang-orang yang tepat untuk periksanya begitu. Baik pemirsa, jadi untuk melakukan rapid test itu ada prioritas-prioritas utama yang harus kita perhatikan. Tadi seperti disampaikan Dr. Eki, prioritas pertama adalah pada pasien yang jelas kontak ya. Jelas kontak berhubungan dengan penderita COVID. Kemudian yang kedua dengan seluruh petugas kesehatan yang kontak dengan penderita COVID.
ini masuk line prioritas pertama dalam pemeriksaan rapid test. Kemudian untuk prioritas kedua tadi disampaikan bahwa bisa dilakukan oleh PDP sambil menunggu PCR. Jadi ini dilakukan dengan waktu yang sudah kita tentukan juga. Kemudian prioritas ketiga ini adalah ODP dengan pemeriksaan PCR yang tidak memungkinkan, baru dilakukan rapid test. Itu ya dok ya? Oke, betul. Alhamdulillah. Dengan adanya langkah-langkah yang begitu penting ini dok, itu luar biasa pentingnya seperti yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal menghindari memutus rantai penularan COVID-19 ini ya dok ya. Menjaga jarak, kemudian memakai masker, cuci tangan, kemudian yang paling penting adalah tinggal di rumah. Stay at home. Stay at home jika tidak ada keperluan yang mendadak gitu. Mungkin kabar yang baik tadi, mudah-mudahan RSUD Jombang segera bisa mendapatkan SK penunjukan ya, kemudian diikuti dengan katrit, dan insya Allah setelah itu RSUD Jombang bisa melakukan pemeriksaan PCR sendiri ya. Mungkin ada pesan-pesan dokter untuk pemirsa, langkah-langkah yang tepat dalam hal pemeriksaan lab itu seperti apa, jadi tidak berdasarkan hawa nafsu dan tidak tergopoh-gopoh ya. Mungkin ada pesan dokter? Ya, jadi intinya tetap ikutin petunjuk ya, kita tetap stay at home, sudah sampaikan dokter Ferry, pakai masker, cuci tangan, jaga stamina dok ya, makan makanan bergizi atau mungkin minum vitamin. Nah, jangan terlalu panik dulu ya, jangan terlalu panik. Kalau memang ada riwayat kontak ya, baik itu adalah orang terdekat atau mungkin pernah ada acara di mana ada riwayat kontak dan kita muncul gejala, langsung saja periksa, oke? Periksa ke vaskes yang saudara ya, vaskes 1 biasanya, bisa ke puskesmas. Bisa kalau puskesmas sudah ada alurnya dan dokter-dokter sudah terlatih semua. Apakah diperiksa dulu oleh mereka, kalau memang perlu untuk sampai dirujuk ke FKTP 2 ke RSUD ya mungkin akan dirujuk oleh mereka. Jadi intinya jangan terlalu panik, tetap tenang dan tetap tinggal di rumah. Jangan kemana-mana ya. Kami aja yang bekerja, Anda semua tetap di rumah. Okay. Alhamdulillah sudah lama kita bincang-bincang begini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang Dokter Eki sampaikan bisa kami pakai di lapangan ya. Bisa berkah, manfaat untuk seluruh yang ada di masyarakat, dan mudah-mudahan juga penyakit COVID ini bisa kita ditangani ya, segera selesai gitu ya. Amin ya. Mungkin demikian Dr. Eki. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Lain waktu mungkin akan kami undang lagi. Amin. Baik, para pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kita saksikan dialog interaktif bersama Dr. Eki, dokter spesialis patologi klinik RSUD Jombang. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di acara Humas Menyapa berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.